bukan salah satu yang aku rekomendasi ke kalian. Rotinya bener-bener empuk banget. Guys, gue nggak takut kalau nge-review ya. Catat. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita masih dengan dunia perartisan. Kita bakalan nge-review Om Deddy Corbuzier setelah mengeluarkan restoran Padang dia seketika gitu ya. Aku lihat dia jualan roti out of nowhere. Kemarin sih nasi Padangnya menurut aku successful sih, enak. Kalau kalian belum nonton reviewnya udah ada di YouTube aku, bisa nonton di situ. Ada beberapa menu yang menurut aku enak banget. Nah, ini untuk roti. Kita tidak pernah tahu apakah enak atau enggak. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Siapa yang belum subscribe, please klik the subscribe button karena subscribe itu gratis, guys. Yang penting kalian tetap bisa mensupport, jadi aku tetap semangat untuk ngupload konten buat kalian. By the way, lagi-lagi biar nggak salfok, aku mau kasih tahu baju yang aku pakai juga hari ini. Ini adalah salah satu koleksi terbaru dari brand aku. Namanya adalah Gold Button Knit Sweater. Kalau kalian yang suka pakai sweater, tapi ini nggak panas sama sekali. Sweaternya tuh kayak gini, aku suka banget. Dan ini ada kantongnya. Kantongnya tuh kantong beneran, bahannya tuh melar, tapi adem. Dan ini knit, bahan knit yang super melar, adem. Motifnya juga cantik, ada coklat. Terus ada juga yang warna pink, ini nih favorit aku. Dan juga ada warna kayak beige krem gitu. Harganya cuma 300.000 aja, jadi langsung aja pada check out. Udah aku kasih linknya di bawah. Dan ini tuh one set. Roknya tuh kayak gini, cantik banget. Bahannya tuh kayak bahan knit yang melar tapi adem, pol. Kalau kalian lagi nyari rok-rok lurus mermaid yang cantik, kalian harus buat beli. Ini harga cuma 200 ribuan aja, tapi bahannya super premium, aku jamin. Terus pastinya aku juga pakai ciput, selalu andalan aku. Ini ciput yang tidak akan pernah bisa move on aku tanpa ciput ini. Aku nggak bisa pakai pashmina aku karena ini bikin tirus banget, anti goyang, dan belakangnya tuh lihat mewah banget. Jadi para yang pakai kerudung kalau belum punya ciput aku, kalian menyesal. Langsung aja check out di bawah. Sekarang kita review roti yang namanya adalah The Humble Baker by Om Deddy Corbuzier. Nah, ini dia menu-menunya. Jadi kalau nggak salah kemarin pas aku baca di Instagramnya, dia tuh lebih kayak ke sourdough bread gitu. Nih kayak ada sourdough bread yang berbagai macam varian, tapi dia juga jual pastry seperti ada cromboloni, terus ada kayak flat croissant gini yang kayak croissant yang dipencet tipis. Terus ada yang pastry yang dikasih buah-buahan, dan dia jual donat, unik banget ya. Donatnya tuh donat pumpkin. Jujur ya, untuk toppingannya look so premium, bentukannya dan isiannya bukan yang sedikit, tapi kita harus cobain dulu apakah adonannya enak. Langsung sebelum kita ke yang manis banget, mending kita langsung review sourdough breadnya dulu. Oke, ini roti-roti sourdough breadnya. Aku biasa kalau sourdough paling aku suka tuh yang di Bandung. Kalau nggak salah namanya roti macan deh. Itu dia bener-bener isiannya tuh cream cheese-nya enak banget. Terus rotinya fluffy, empuk, tapi ada crispnya juga di luar. Kita akan cobain ini yang pertama. Kayaknya ini cranberry ya. Terus rotinya tuh dia tipikal sourdough-nya bukan yang agak crispy luarnya ya. Bener-bener yang soft banget. Kita akan buka. Jujur ini lembut banget. Wow, isiannya banyak banget cuy. Tapi kalian ngerti nggak sih kalau sourdough yang kayak authentic gitu? Teksturnya tapi kayak bukan sourdough bread, sumpah. Kalau sourdough tuh lebih kayak crispy, terus kenyal, berongga-rongga gitu. Kalau ini tuh kayak adonan roti Jepang. Coba yang ngerti sourdough pasti tahu banget ini bentukannya nggak kayak sourdough. Oke, kita cobain ya. Harganya berapa ini? 25, nggak sih, nggak mahal. Aduh, aku suka banget lagi. Aduh, Om Deddy, gue tuh pengen banget ngomong gak ya. Nanti gue dikiranya karena gue takut sama Om Deddy, itu gak sih? Guys, gue gak takut kalau nge-review ya. Catet. Tapi kalau enak ya enak. Tapi ini emang enak. Aku suka banget. Satu, tekstur rotinya bener-bener empuk banget. Aku nggak peduli ini bukan tekstur sourdough atau apa, tapi ini rotinya empuk dan enak. Terus isiannya beneran banyak banget. Menurut aku cranberry-nya, amount of cranberry yang dimasukin untuk roti 25.000 ini udah banyak. Dan cream cheese-nya juga enak. Rasanya kayak kental, creamy, tapi bukan yang asin ya. Rasanya bener-bener kayak real cream cheese gitu. Ada asam-asam lemonnya juga. Jadi aduh, pasti rating 9,5/10. Apalagi untuk harga 25.000. Kalian jadi punya sourdough enak di Jakarta sekarang. Cranberry cheese super approve. Lanjut, ini kayaknya coklat sourdough. Oke, kita buka. Oh, ada cream cheese-nya juga guys. Coklat sama cream cheese, apakah nggak aneh? Kita lihat banyak beneran nggak sih? Lumayan ya guys, dia kayak kental banget gitu tekstur coklatnya tuh, lihat kental banget.
Lagi-lagi karena memang rotinya enak, jadi ya untuk rotinya enak. Nah, untuk isiannya coklatnya memang bukan yang kayak dark chocolate premium milk, coklat premium kalebot gitu, bukan ya. Jujur kayak kolata rasanya. Rasanya enak, terus karena pakai cream cheese jadi kayak ada something different, kayak bukan cuma makan roti coklat doang. Aku masih prefer yang cranberry sih, karena ini juga enak sih dan coklatnya banyak. Cuman aku lebih prefer yang cranberry aja, nggak ada masukan apa-apa. Ya udah rasanya coklat sama cream cheese, dan dasarnya cream cheese-nya enak, jadi makanya dikasih ke coklat juga enak. Ini ada sourdough matcha. Aku tuh pencinta matcha drink, tapi somehow I don't know why aku tuh setiap matcha dijadiin dessert aku nggak suka, nggak tau, kayak maksa gitu di mulut gue. Apa mungkin karena aku belum menemukan aja dessert matcha yang enak kali ya. Nanti mungkin kalau aku ke Jepang aku cobain dessert matcha, tapi di Indonesia belum nemuin kayak kalau matcha dijadiin dessert tuh enak. Ini kita cobain ya. Ini matcha cheese. Aduh, udah matcha cheese lagi. Kalau matchanya dicampur gitu ya guys sama cream cheese, tapi isiannya jujur ini banyak guys. Ini rotinya kalau kalian microwave lagi pasti lebih gembos lagi, lebih empuk lagi. Ini kan tadi nggak aku microwave ya, jadi mungkin ya dapatnya teksturnya agak dingin, tapi dinginnya aja empuk. Rasanya kayak cheesecake aja. Kalau aku merem nih, aku nggak tahu ini matcha. Tapi it's a good thing, karena menurut gue kalau malah ada rasa matcha kuatnya. Ini agak big no. Tapi ini jangan ngebayangin kayak makan cheesecake matcha ya. Jujur menurut gue nggak ada rasa matchanya, tapi emang dasar cream cheese-nya dia enak. Jadi ini tetap enak. Sedikit banget ada hint pahit dari matcha. Jadi menurut aku malah ini enak banget karena full cream cheese gitu. Rasa dimakannya kayak makan roti isi cheesecake. Aku suka banget. Yang matcha kasih rating 9/10. Lanjut, masih ada 3 varian. Nih luarnya warna pink gitu, aku gak tahu ini apa. Oh, ini strawberry cheese. Gila, aku pencinta strawberry. Aku gak sabar nyobain ini. Isiannya nih kita buka sekali-sekali biar kalian lihat ya. Isiannya tuh lumayan banyak, apalagi di sini tuh. Suka banget. Emang gue pencinta strawberry sih. Kalau yang matcha kan tadi kayak gak berasa makan matcha. Kalau ini berasa. Rasa strawberry itu lebih kayak ke strawberry powder gitu. Kalau kalian tahu dry strawberry yang dijadiin bubuk, jadinya kayak dry strawberry powder dimasukin ke cream cheese. Tapi ada manisnya juga. Jadi manis, wangi strawberry, terus ada asam-asamnya. Aku suka banget. Kedua terenak setelah yang cranberry menurut aku. Approve deh Om Deddy, hebat. Lanjut. Ini ada cookies and cream. Tuh. Mana krimnya? Mana cookies and creamnya? Ini cuma cream cheese dalamnya. Kita belah deh, kita lihat apakah ada cookies nyempil. Ya Allah, cookiesnya cuma kayak butiran ketombe. Kita cobain ya. Pasti ini rasanya ya udah cream cheese aja. Yang ini mah beneran kayak agak maksa biar kerasa menunya banyak gitu loh. Tapi dalamnya bener-bener cuman cream cheese doang yang ini. Nggak usah pakai embel-embel cookies and cream. Udah sourdough cream cheese juga udah enak kok Om Deddy. Dibanding Om Deddy disebut cookies and cream, orang beli nggak ada cookies and cream, nanti orang malah komplain. Padahal rasanya sendiri udah enak. Ini menurut aku ya, ini masukan pertama dari aku. Kalimat cookies and cream tuh orang ngebayanginnya ada krim ala-ala cookies and cream dicampur ke cream cheese. Sedangkan di sini tuh full cream cheese, cuman ada kayak sedikit potongan-potongan cookies rasa Oreo gitu masuk ke dalamnya. Jadi kalau mau tetap dijual cookies and cream, menurut aku ini harus di-develop lagi, ditambahin lagi cookiesnya atau kayak krimnya ditambahin rasa vanilla gitu. Tapi kalau secara rasa jujur nggak ada masukan karena memang rotinya enak, terus cream cheese-nya udah enak, sumpah seger, ada asam-asamnya. Oke, terakhir ini ada yang varian coklat, tapi jujur dibanding yang putih, yang coklat ini lebih dry dan lebih keras. Dengar sih dari pencetannya aja tuh, yang ini keras tuh, nggak bisa dipenyat-penyat nih. Yang ini aku pegang pecah tuh lihat nggak, pecah kering. Kalau yang ini menyat-menyat, jauh ini lebih keras, lebih kering, dry. Tuh lihat nggak, pas diambil juga kayak kering. Kita cobain ya. Ini banyak cranberry-nya juga di sela-sela rotinya, dalamnya coklat. Nah, untuk yang adonannya warna coklat, atasnya ada cranberry ini, jujur adonannya beda jauh pol sama yang warna putih. Kalau warna putih aku suka banget, kayak luarnya ada kering-keringnya tapi lembut banget. Kalau yang ini dry banget roti. Ini aku nggak bisa approve sih guys yang ini. Dan bawahnya gosong juga kan. Ini aku baru bisa kasih rating 5/10. Tapi untuk yang varian yang warna putih enak banget. Coba ya untuk Humble Baker, adonan yang ini coba deh, bisa banget di develop lagi. Karena menurut aku ini jauh banget, jomplang banget sama adonan yang putih. Ini bener-bener kering pol-polan. Agak kering banget tuh, lihat sampai bertabur rotinya. Nggak ada legit-legitnya sama sekali. Lanjut, ini ada donat pumpkin, ada yang tipikal donat yang tengahnya ada bolongnya, terus ada lagi yang tipikal yang bomboloni yang bener-bener bulat. Jujur ya, ini donatnya kelihatan Premium. pol, isiannya atas, dalam, bawah, kayak bener-bener semua dikasih isian. Kita akan langsung mulai dari yang ini dulu, karena ini yang paling aku penasaran, yang bentuknya cheese. Lihat ya guys, ini donatnya ini bener-bener kelihatan banget berminyak, fluffy, ringnya juga, lihat ringnya perfect. Atasnya dikasih kayak crispy cheddar gitu, ada krimnya. Pas dibuka, lihat sebanyak ini guys. Tuh, ini adonan donatnya. Memang sih adonan donatnya agak dry, mungkin karena kena angin deh kayaknya, jadinya nggak selembut itu lagi, tapi isiannya banyak banget. Ini mirip banget sama isian salt bread yang aku beli di Blok M.
Mau bilang gak enak tapi enak lagi. Memang ya, donatnya bukan tipikal yang legit, tau gak sih, yang kayak lengket-lengket ada pumpkin chewy-nya gitu. Memang enggak sih, dia lebih ke airy gitu donatnya, kayak berongga-rongga berudara. Tapi aku merasakan loh rasa pumpkinnya. Gak semua donat pumpkin Kecium buah pumpkin. kalau ini bener-bener kerasa bau pumpkin. Terus kejunya tuh crispy banget, ada asin-asinnya. Krimnya itu rasanya manis, asin, ada sedikit hint of cheese, tapi kayaknya bukan cheese. Kayaknya ini dari salted butter. Manis, kayak ada kental manis yang dicampur sama mayo. Ngerti gak sih? Kayak asin, manis, terus kena crispy dan cheesy gitu, enak banget. Aku suka banget. Cuman paling ya, masukan dari aku, penyimpanannya kayaknya best untuk dikasih plastik aja. Karena kalau dimasukin langsung ke kardus, tipikal donat pumpkin kayak gini tuh cepat banget dry, Om Ded. Aku nggak tahu mungkin di sananya harus ditutup lebih rapat tempat penyimpanannya, atau mungkin setelah dikirim masukin dulu ke plastik. Mungkin memang kalau dimasukin ke plastik akan merusak estetika, tapi dia lebih menjaga rasa. Karena menurut aku ini udah enak banget, racikan krim kejunya, donatnya juga wangi pumpkinnya kuat. Cuman itu doang, karena mungkin dibiarin kelamaan di angin agak sedikit kering, tapi rasanya enak. Untuk donat pumpkin ini yang keju ya, aku kasih rating 9/10. Harganya 25.000. Ya sebenarnya nggak murah sih. Lanjut, sebagai pencinta abon, kita mau cobain abonnya. Abonnya banyak banget, ngawur sih ini. Banyak banget tuh, lihat dalamnya. Oh my god. Tuh, aku lihat banget tuh. Sebenarnya aslinya tuh donatnya empuk, guys. Jadi di bagian-bagian yang nggak terlalu kena angin itu empuk. Tapi kalau bagian yang udah kelamaan di luar kena angin tuh keras. Om Ded mendingan cara penyimpanan dibenerin deh. Menurut aku sayang banget soalnya. Orang jadi nggak bisa merasakan maksimal empuknya donatnya. Oh my god, gila sih ini, banyak banget isiannya. Nah ini donatnya karena mungkin diselimutin banget sama abon, jadi adonannya tuh tertutup rapih, nggak kena angin. Jadi di sini makannya jauh lebih empuk daripada yang tadi keju. Kalau yang keju tadi donatnya tuh agak udah mulai kayak masuk angin gitu. Yang ini bener-bener masih legit empuk gitu. Cuman menurut aku, nggak semua hal itu kalau berlebihan juga bagus. Contohnya di sini, menurut aku ya, walaupun memang kelihatannya kayak Wow, amazing. Abonnya berlimpah. tapi rasanya bener-bener kayak makan abon doang. Kayaknya di bagian luarnya dikurangi, atau enggak ya di bagian dalam agak sedikit dikurangi. Karena kalau enggak jadi nggak balance. Sampai di titik kita nggak kerasa donatnya sama sekali, kayak makan abon ketemu abon. Dan si selai mayo itunya kurang banyak, jadinya nggak balance. Karena si selai mayones dan kental manis yang biasa diolesin untuk floss roti-roti abon gini, itu yang bikin jadi ada manis-manisnya kan. Nah karena di sini sedikit, jadi rasanya tuh kayak makan daging asin gitu. Untuk abon, karena aku pencinta abon, aku udah sering makan abon. Banyak banget yang enak gitu ya. Ini sebenarnya enak, cuman abonnya kebanyakan dan menurut aku saus layeringnya kurang banyak. Jadi baru bisa aku kasih rating 7,5/10. Tapi kalau kalian suka memang pencinta abonnya parah, Mungkin ya kan suka-suka aja sama ini. lanjut kita akan cobain yang coklat. Jujur it looks so good. Donatnya tetap donat pumpkin. Yang kalian lihat coklat di luar ini adalah layering bener-bener coklat crack. Ini bener-bener coklat yang menutupi adonannya gitu. Aslinya adonannya donat pumpkin. Dalamnya kita buka. Tuh. Kayak ada krim coklat sama rice crispy coklat gitu. Nah kalau ini dia nggak full segini nih. Tiba-tiba isiannya setengah doang. Nah ini adonan donatnya aslinya kayak gini, empuk. Yang coklat enak banget, dark coklat, creamy, dalamnya terus ada crispy memang sih, tapi rice crispy-nya karena kependem di dalam krim ya jadi nggak crispy banget. Sebenarnya kalau Om Ded pengen si rice crispy-nya tetap crispy, harusnya sih dijualnya terpisah aja. Jadi kayak rice crispy-nya taruh di plastikan, dituang sendiri mau nggak mau kalau memang mau ngejar tekstur crispy. Tapi kalau yang Kayak bodo amat, gue yang penting jual ini juga. udah enak sih. Aku kasih rating 8,5/10. Enak, coklatnya nggak manis sama sekali. Pas ada pahit-pahitnya. Kenapa nggak sih? Kok ratingnya cuma 8 nggak 9? Karena itu rice crispy-nya agak melempem. Tapi secara overall untuk pencinta coklat pasti suka. Lanjut. Ini ada 3, ada cookies and cream, matcha, dan juga ginger lemon ya. Aduh, aku penasaran banget yang ginger lemon. Dan tau nggak? Cantik banget. Bentuknya aku sampai kayak nggak mau makan karena secantik itu. Kuningnya tuh glossy banget. Ini kayak terbuat dari kayak white glaze coklat gitu, dikasih warna kuning. Kita buka dalamnya ya. Oh my god, looks so good guys. Ini kayak donat tercantik sih. Warnanya aku suka banget, kuning-kuning muda gini. Dalamnya tapi dikit ya, krimnya nggak banyak. Kenapa sih Humble Baker ini mesti setengah gini? Kenapa ya? Why? Kenapa nggak lo puterin aja? Mendingan tipis tapi seputer. Kalau nggak orang pas makan di sini dia kosong loh. Ya nggak sih, kayak gemes gitu loh. Gue ngeliatnya kayak dikit lagi lo puter. Aduh sayang banget mau makannya karena cantik banget. Ini dari warnanya udah cantik, penampilannya udah oke. Tapi pas aku makan, yang lebih strong ada rasa white coklatnya. Jadi menurut aku isiannya memang kurang banyak. Di isiannya tuh harus diisi rasa asam lemonnya di situ. Jadi pas dimakan, walaupun topping atasnya white coklatnya nggak dikasih flavoring lemon, walaupun cuma white coklat kuning doang, dalamnya kalau ada asam seger lemon krimnya gitu pasti enak. Nah di sini masalahnya isiannya udah sedikit dan nggak terlalu ada rasa asam seger dari lemonnya itu. Apalagi kalau dikasih namanya zesty. Jadi masukkan mungkin untuk The Humble Baker 1 untuk isian. Menurut aku jangan
jangan setengah donat deh, mendingan di fullin. Karena kalau setengah tuh orang pas makan setengahnya jadi kayak ngerasa. Kok yang belakang rasanya kurang enak depan. Terus untuk yang lemon, coba deh di trial lagi. Apakah menurut Humble Baker segini rasanya udah cukup lemonnya? Karena menurut aku kurang ada sensasi lemon dan segernya. Jadi yang ini walaupun bentukannya cantik banget, untuk looknya kasih 9/10, untuk rasa aku baru bisa kasih 7/10. Lanjut matcha. Seperti biasa yang aku bilang, aku kurang menyukai matcha kalau dijadiin dessert, tapi siapa tahu ini enak ya. Luarnya tetap white chocolate coating gitu, pakai rasa matcha, dalamnya nah ini kan bisa nih menyeluruh. Kenapa lu pilih-pilih yang tadi setengah, yang coklat setengah, ini menyeluruh. Udah bener nih begini, menyeluruh. Terus lihat deh, adonannya tuh jadi masih lembab gitu kalau ada isiannya. Nah ini ada kacang merahnya deh kayak di dalamnya. Karena gini, aku kan suka banget minum matcha. Aku suka salah satu pencinta minuman matcha. Dan matcha itu kan ada rasa sepet dan pahitnya itu yang membuat itu menjadi rasa matcha. Bukan hanya sekedar warna hijau. Di sini, kacang merahnya sebenarnya menambah rasanya jadi lebih enak. Jadi kayak ada manis-manis, terus kayak kental-kental nati ala-ala kacang merahnya. Tapi somehow I don't know why Matchanya itu ke arah manis. Dan manisnya itu lumayan manis. Aromanya dapat ya, aroma sangat dapat matchanya. Tapi nggak dapat aftertaste. Ada sedikit pahit matchanya itu. Mungkin kalau bukan buat pencinta matcha yang kayak cuman pengen makan matcha aja, ini enak sih buat kalian karena manis. Jadi yang matcha baru bisa aku kasih rating 7/10, walaupun sebenarnya udah pinter banget dikasih kacang merah tengahnya. Terakhir kita cobain yang cookies and cream. Atasnya tetap ya white chocolate dikasih cookies and cream. Nah kalau yang ini dalamnya dikasih nih krim. Kan setengah lagi loh. Dalamnya krimku. Nah harusnya tadi maksud aku tuh di sourdough dalamnya kayak gini kalau mau. Baru bisa disebut cookies and cream. Aku gak ngerti kenapa yang di sourdough tadi isiannya cuma cream cheese doang. Aku ngebayanginnya isiannya yang sourdough kayak gini. Enak. Donat pumpkin kalau kena krim kayak sejenis vanilla krim itu, wangi pumpkinnya tuh jadi lebih keluar. Jadi dari semua yang tadi aku makan, yang wangi donat pumpkinnya paling keluar di yang cookies and cream. Rasanya tuh kayak udah makan krim vanilla dan bener rasa ada kayak gurih-gurih dari, tau kan adonan biskuit yang warna hitam. Jadi menurut aku ini enak. Ini mungkin salah satu yang paling enak untuk donat pumpkinnya itu yang cookies and cream. Aku kasih rating 9/10. Lanjut kita bakal review yang bomboloni dulu, baru nanti aku kasih rangkuman donatnya kira-kira yang paling aku suka yang mana. Ini untuk varian bomboloni belum apa-apa, menurut aku bomboloninya bakal jauh lebih empuk dari yang donat bulat lah. Yang bomboloni karena nggak dibolong-bolongin jadi kan lebih meresap minyak gitu, jadinya empuk banget. Atasnya lah cantik banget, glaze-nya tuh mereka rapi banget nge-glaze atas donatnya. Kita belah ya guys, nge-crack gitu atasnya. Wow, so pretty. Isiannya berlimpah. Manis banget loh guys. Dan aku bukannya orang yang gak suka manis, masa aku suka manis. Tapi tadi tuh pas aku pertama gigit kayak enak banget. Pas udah mulai dikunyah masuk ke mulut kayak terasa manis banget menurut aku. Tapi aku colek-colek, saus ini tuh gak manis loh. Udah gak manis banget. Kayaknya white chocolate atasnya deh. Karena dalamnya juga dia bukan strawberry yang asem, strawberry yang krim, strawberry manis. Atasnya ketemu toppingan coklat yang tebel dan manis. jadinya manis banget ya kayak dari coklatnya. Paling masukan dari aku ya, karena sebenarnya flavornya tuh kalau buat strawberry lover gitu pasti suka banget karena ini bener strawberry. Kayaknya dalamnya harus diasemin. Tapi secara tekstur donat dan coklatnya tuh isiannya tuh udah enak banget. Yang ini aku baru bisa kasih rating 7/10, sedih banget. Padahal menurut aku dia udah cantik banget. Lanjut, ini aku juga tertarik banget. Aku gak tahu ini apa, ini susu ya. Milky cheese, menarik banget. Sumpah bentuknya tuh cantik-cantik banget gitu loh donatnya dia. Kita belah. Tuh isiannya. Donatnya super empuk tuh kalau yang di sini. Dapat kayak white chocolate, atasnya dikasih milk powder. Jujur ini isiannya enak banget. Rasanya tuh sama persis sama isian cream cheese yang ada di sourdough tadi, tapi kayak dikasih tambahan susu bubuk. Jadi kayak ada rasa milky-milky-nya. Jadi emang bener kalau disebut milky cheese. Jujur deh, ini tuh problemnya bukan di isiannya. Karena aku nyocolin makanin isiannya tuh isiannya udah pas banget rasanya, yang strawberry asam manis, yang milky cheese bener-bener milky cheese. Asin, asem, rasa cheesecake dikasih susu. Kayaknya toppingan atasnya deh Om Ded. Aku gak tahu ini aku doang Atau gimana, tapi jadi manis banget. gara-gara ininya. Atasnya nih dilupain white chocolate-nya, dicelup ke susu bubuk gitu, kasih gula halus, itu bakal lebih enak. Jadi mirip kayak toppingannya donat bahagia. Si topping coklatnya walaupun terlihat cantik, bikin semuanya jadi terlalu manis kalau menurut aku ya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Lanjut, terakhir ini ada donat coklat meses ya. Ini bomboloni double coklat. Nah kalau yang ini nggak pakai coatingan white coklat atau coklat di atasnya, dia pakainya cream coklat sama meses. Tuh kita belah, isiannya bertumpah-tumpah tuh. Dalamnya isinya kayak coklat krim gitu ya. Tuh donatnya fluffy dan wangi banget pumpkinnya.
Ini udah fix. Permasalahannya adalah di white chocolate toppingnya, karena ini nggak manis, pas enak. Ini baru enak banget. Kayaknya ya kalau misalnya beneran masukan gue didengerin bakal lebih enak. Ini 9,5/10 donatnya fluffy, wangi pumpkinnya keluar, krim coklatnya enak, nggak terlalu manis, berasa dark coklat. Dikasih toppingan meses, dan mesesnya juga bukan meses murah, rasa meses coklat mahal. Karena meses murah tuh kerasa ada apak-apaknya, kalau ini enggak. Ini jadinya enak banget. Kalau kalian mau cobain, mendingan cobain yang ini karena nggak terlalu manis dan keluar semua flavornya, coklatnya keluar, pumpkinnya keluar. Untuk Om Ded, tolong yang aku hormati, kalian please tag Om Deddy atau Humble Baker. Semoga masukannya diterima. Coba deh dievaluasi. Aku nggak ada niat menjatuhkan loh. Aku niatnya biar rasanya lebih bisa diterima sama semua kalangan. Karena menurut aku kalau yang beli umurnya di atas 30-an biasanya tuh udah lebih aware terhadap makanan yang dimakan. Pasti makanan manis tuh kan sekarang udah nggak terlalu gimana banget di umur 30. Nah ini tuh udah di titik yang kayak kalau kita makan kita mulai panik kayak Ini gula banget gitu. walaupun memang kayaknya ide aku bakal bikin kuenya jadi nggak secantik itu, tapi menurut aku yang strawberry, cut the white chocolate off. Taburin aja gula halus, taruhnya sambil berdiri, di tengah bolongannya dikasih krim, taruh strawberry fresh. Dah, it's better to sell like that. Percaya sama aku. Semoga diterima masukannya karena aku pengen yang terbaik untuk Humble Baker. Lanjut, kita akan nyobain pastry-nya. Ini kita mau review pastry-nya terakhir ya. Ini ada cromboloni. Kalau dilihat problemnya sama kayak donatnya, penyimpanannya terlalu kena angin. Jadinya tuh dia agak dry deh. Kayaknya di sananya tuh kurang ditutup rapi. Jadi tuh kering. Tuh ya, bukan yang tipikal adonan yang flaky buttery gitu. Kalau untuk pastry-nya tuh kelihatan kan? Kalau yang flaky gitu biasanya nggak kayak gini bentuknya. Tapi kita cobain tetap. Ini udah dibelah. Dalamnya coklatnya melting gitu ya. Tuh isiannya banyak sih. Semua coklatnya isiannya sama yang sebelum-sebelumnya ya. Dia tipikal yang kental, manis. Isiannya sebenarnya enak, coklatnya mostly sama kayak coklat-coklat sebelumnya. Tapi jujur kalau untuk cromboloninya bukan cromboloni yang aku rekomen sih ke kalian. Maksudnya kayak biasa aja, bukan yang nggak enak ya, bukan yang sampai kayak nggak ada wangi butternya juga. Ada, flaky-nya tetap ada. Tapi kalau mau disamain sama yang punya Monsieur Spoon yang waktu itu aku juara battle cromboloni, aku jauh banget. Karena punya Monsieur Spoon itu bener-bener semuanya terlapisi butter yang kalau dicabut tuh langsung lapisan-lapisan dari pastry-nya tuh kebelah gitu. Itu jauh sih, jauh ya. Untuk cromboloninya baru bisa aku kasih rating 7/10, bukan dari isian, bukan dari bentuknya juga, tapi aku kurang suka dari adonan pastry-nya karena menurut aku kurang flaky, kurang buttery aja. Lanjut, ini kita ke flat croissant-nya. Ini kita belah. Jadi adonannya pastinya sama ya. Oh, tapi dia dalamnya ada krimnya lagi guys. Nggak kayak biasanya kan kosongan. Kok ini ada isiannya lagi. Ini kita cobain. Cobain bentar dulu yang strawberry. Kayaknya memang perlu diangetin lagi deh. Mungkin kalau diangetin lagi dia butternya akan mulai meleleh dan jadi lembut lagi. Tapi karena kondisinya nih aku beli kan, tapi sebenarnya aku jaraknya nggak terlalu jauh kan. Dan langsung aku review. Emang sih dari bentukan ini juga udah kelihatan ini tipikal adonan croissant yang kering sih. Jadi sebenarnya dia bukan kering yang dry ya. Dia tuh nggak dry sama sekali. Kalau dimakan kan tetap dapet tuh flaky-flaky-nya. Cuman aroma butternya memang tidak keluar sama sekali. Bukan kayak puff pastry. Lebih ada kayak rasa rotinya gitu. Lebih flaky, lebih banyak butternya. Harganya berapa flat croissant? Flat croissant sebenarnya harganya menurut aku fair banget, nggak terlalu mahal. Untuk isiannya juga lumayan ada, rasanya juga enak. Secara price point ini sebenarnya oke banget. Tapi kalau memang kalian tipikal picky eater kayak aku yang kayak udah tahu nih rasa croissant yang enak seperti apa, cromboloni yang aku suka seperti apa, ya ini bukan salah satu yang aku rekomendasi ke kalian. Flat croissantnya juga baru bisa aku kasih rating 7/10. Adonannya harus lebih buttery lagi, lebih lembut lagi, lebih flaky, dan aroma butternya biar keluar. Karena kalau yang bikin enak makan croissant itu pada saat digigit, ada aroma butternya itu yang masuk ke hidung yang bikin enak. Ini disebutnya Danish sourdough. Nah, ini nggak ngerti kenapa kalau yang ini malah lebih lembut. Mungkin karena dikasih strawberry jam di sininya kan ada basah-basahnya. Jadinya di sininya nggak sekering yang flat croissant tadi dan cromboloninya tuh. Ini malah lebih kayak bertekstur kayak krenyes-krenyes flaky gitu. Ini ya kita buka, dalamnya tuh ada krim vanilla juga. Lihat nggak? Ada vanilla custardnya. Terus ada strawberry jam dan strawberry, fresh strawberry-nya. Tapi strawberry-nya lucu banget kayak baby, kecil-kecil. Aku review dulu yang anggur. Jujur ya, ini anggurnya gede-gede banget dan banyak banget. Satu anggurnya segede gini. Dan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggur. Tapi lucunya apa? Biasanya kan kalau Danish pastry kayak gini-gini atasnya dikasih glaze lagi gula gitu kan, biar mengkilap. Atau dikasih kayak gelatin gitu. Ini nggak, bener-bener ya udah buah utuh ditaruh. Dalamnya ada krim, kayak custard cream gitu lah. Gak gede-gede banget. Enak banget.
Ini baru menu worth to try. Anehnya, aku kira kan ini sama-sama kan adonannya sama yang tadi dua, tapi di sini dia enak. Nggak tahu kenapa kayak lebih flaky, lebih basah gitu. Tapi memang tidak ada aroma butternya ya. Tapi dikasih buah-buahan jauh lebih complement the taste daripada dikasih coklat sama strawberry yang tadi ada di kromboloni. Yang anggur sangat amat enak. Anggurnya bener-bener banyak, besar, super worth the price. Untuk strawberry kayaknya agak kemahalan karena strawberry-nya kecil-kecil pakai selai gitu kan. Kalau yang anggur nih banyak banget. Jadi yang anggur aku kasih rating 9/10, yang strawberry aku kasih rating 8/10. Overall, sekarang mari kita rangkum dari semua banyaknya makanan yang udah aku review dari Humble Baker. Setelah aku coba, kayaknya memang starnya itu adalah sourdough breadnya mereka. Menurut aku sourdough breadnya must try banget, apalagi dengan harga 25.000 itu sangat amat worth it. Kalau kalian bingung mau nyobain yang rasa apa, menurut aku tetap yang paling enak ada yang cranberry cheese. Habis itu selain cranberry cheese yang strawberry, sama yang cookies and cream. Jadi 3 menu itu semuanya tiga-tiga aku kasih rating 9/10 dan worth to try, apalagi dengan harga 25.000 sangat amat worth it. Nah, menu lainnya dari yang kromboloni, pastry, yang aku approve ada 2. Yang pertama adalah yang Danish sourdough yang anggur. Menurut aku tuh enak, seger, anggurnya juga dapetnya banyak. Dan yang kelima adalah bomboloni yang double coklat. Sama sebenarnya donat yang rasa keju tadi juga enak ya. Dah, itu menu-menu yang aku rekomendasi. Selain dari itu, masukan dari aku adalah coba di testing lagi masalah kadar kemanisannya. Karena menurut aku ada beberapa menu yang terlalu manis. Sama mungkin yang untuk kromboloni sama yang flat croissant, bagian adonannya itu mungkin lebih sedikit dibikin lebih buttery dan flaky, karena kalau nggak agak menuju terlalu dry sampai kayak puff pastry. Itu aja sih masukannya Om Deddy. Semoga sukses terus untuk Humble Baker dan sourdough breadnya, semoga dijaga terus kualitasnya agar seenak itu terus, karena aku pasti langganan karena enak banget. Thank you for watching, don't forget to subscribe to the channel, jangan lupa untuk check out baju terbaru aku. I'll see you on my next one.